Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat iman kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan kali ini. Perkenalkan, nama saya Indah Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihaan Arifin dengan NIM 11820600055 semester 5B dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulun Nur Faujiah dengan NIM 11820600063 dari kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Muhammad Adam Abdurrahman dengan NIM 11820600608. Saya di sini sebagai moderator akan memandu presentasi tentang jurnal mikrobiologi. Untuk pemateri ada Indah Lutfiatul Aini, ada Jihan Arifin, ada Lulun Nur Faujiah, dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Indah Lutfiatul Aini. Kepada Indah, waktu dan tempat saya persilahkan. Tentang abstrak, di mana eksperimen laboratorium dilakukan dari hari November 2018 hingga April 2019 untuk mengevaluasi pengaruh dari pengelolaan tunggul padi atau TP terhadap fraksi karbon organik dan karbon biomasa mikrobial di tanah sawah dengan masa inkubasinya selama 15 minggu dalam sistem kelembapan yang konstan. Tunggul padi yang tidak diberi perlakuan glisofat yogurt dimasukkan atau dibiarkan di permukaan tanah yang terisi pipa polivinil klorid atau PVC, lalu dipasang di atas nampan dengan menjaga kedalaman air konstan setinggi 5 cm. Kemudian diinkubasi kembali selama 105 hari. Nah, evolusi karbon dioksida, karbon organik, karbon yang mudah teroksidasi, dan karbon biomasa mikrobial dipantau secara berkala selama masa percobaan. Nah, kemudian penggabungan tunggul padi yang tidak diolah mempengaruhi kandungan karbon organik tanah pada minggu ke-9 dan minggu ke-12. Karbon organik yang mudah teroksidasi dalam tanah tidak dipengaruhi oleh penggabungan atau perlakuan dari glisofat yogurt pada tunggul padi. Karbon biomasa mikrobial tanah dapat dipengaruhi hanya pada minggu ke-9 inkubasi karena penggabungan tunggul padi. Next, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Pada pendahuluan ini yaitu berisi tentang beras adalah sumber utama yang memasok makanan sekitar 40% dan 80% sebagai pemenuhan kebutuhan energi dan protein. Banyaknya tunggul padi setelah panen musim dingin di negara bagian sebagian besar tidak digunakan dan didaur ulang secara efisien. Nah, dapat memberikan nutrisi dalam jumlah besar ke dalam tanah. Pengomposan tunggul padi melalui dekomposisi aerobik tidak praktis karena proses yang memakan energi. Juga pengomposan jerami padi dengan kotoran unggas itu terbukti dapat mengurangi karbon. Dekomposisi tunggul padi setelah panen padi musim dingin dapat dipercepat dengan penyemprotkan glifosat sebagai campuran pengurai selulosa dengan mikroba atau kultur yogurt komersial. Prosesnya lambat dan lama tanpa peningkatan suhu lingkungan dan curah hujan. Peningkatan hasil biji-bijian dari tanaman saat panen berupa residu dapat dilakukan dengan kultur bakteri penguraian selulosa lalu kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Next,
Masih pendahuluan, yaitu memasukkan sisa tanaman merupakan salah satu faktor utama yang dapat menstabilkan karbon dalam tanah. Tingkat kesetimbangan karbon organik tanah bergantung pada kesetimbangan antara pemasukan dalam tanah sebagai residu organik atau biomasa lainnya dan pengeluaran dari tanah melalui degradasi, kemudian pencucian, dan juga erosi. Dalam 4 bulan masa inkubasi menghasilkan bahwa termineralisasi selama periode tersebut meningkat dengan suhu dan kolom karbon yang dapat bervariasi untuk tanah yang berbeda. Tanah yang digunakan untuk menanam padi mengalami siklus pembasahan dan pengeringan alternatif yang unik dalam hal mineralisasi karbon bersih. Dan penambahan tunggul sistem yang diberikan tanah memiliki efek yang lebih besar pada mikroba tanah. Oleh karena itu, studi inkubasi laboratorium ini dilakukan sebagai pengaruh dari pengelolaan tunggul padi terhadap mineralisasi karbon dan sifat mikroba pada jenis tanah sawah. Next, kemudian ada material dan metode. Nah, pada material dan metode ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada tanah dan iklim, di mana investigasi ini dilakukan selama November 2018 hingga April 2019 di Universitas Pertanian Assam, Jorhat, India. Suhu harian di Jorhat menurun dari November hingga Januari, lalu meningkat dari Februari hingga April. Nah, tunggul padi ini disemprotkan di lapangan sesuai perlakuan, baik tunggul yang dirawat maupun yang tidak dipelihara selama 1 jam setelah penyemprotan untuk studi inkubasi. Next, kemudian yang kedua yaitu ada pengaturan eksperimen, di mana inkubasi ini dilakukan menggunakan pipa PVC sepanjang 25 cm yang bagian bawahnya ditutup sementara dengan kawat tahan karat dengan karet dan pita perekat. Setiap pipa PVC diisi dengan pasir sampai ke dalam 5 cm bagian bawahnya, lalu diikuti dengan tanah olahan sampai ketebalan 15 cm untuk mempertahankan kerapatan curah kering tanah. Yang ketiga yaitu perawatan dan desain eksperimental. Campuran glifosat dan yogurt disiapkan di dalam air dan digunakan sebagai larutan semprot. Penyemprotan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2019 dengan menggunakan alat semprot manual yang dioperasikan dengan nosel kerucut berlubang setelah penyemprotan. Tunggul disimpan selama 1 jam di lapangan sebelum inkubasi di laboratorium. Nah, next material metode yang keempat yaitu pengambilan sampel dan analisis tanah. Evolusi karbon dioksida dari kolom tanah dikumpulkan setiap minggu selama 6 minggu pertama, setelah itu setiap hari ketiga hingga 105 hari setelah perawatan. Evolusi karbon dioksida selama inkubasi diserap dan disimpan di permukaan tanah dan ditutup dengan gelas kimia sampai tanggal pengambilan sampel, yang kemudian diikuti dengan titrasi kelebihan NaOH terhadap larutan HCl 0,1 molar. Tanah disentrifugasi setelah menambahkan larutan 0,333 mili KMNO4 dan karbon organik yang mudah teroksidasi diperkirakan secara kolorimetrik. Karbon biomasa mikroba atau MBC, sampel tanah ditentukan dengan metode ekstraksi fumigasi kloroform, di mana ANOVA satu arah dilakukan untuk membandingkan sarana dari berbagai perlakuan ini. Ya, terima kasih kepada Indah Lutfiatul Aini yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Lulu Nur Fauziah. Kepada Lulu Nur Fauziah, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Mineralisasi karbon dalam tanah pada berbagai tahap inkubasi evolusi CO2C dari tanah. Nah, evolusi CO2 dari tanah meningkat hingga 60 hari setelah inkubasi karena adanya penambahan tunggul padi, kecuali pada penggabungan TP dengan atau tanpa perlakuan glikofosfat yogurt. Nah, penggabungan tunggul padi yang diolah dengan yogurt meningkatkan keragaman komunitas mikroba yang memfasilitasi proses biologis yang sinergis dan meningkatkan dekomposisi
dan meningkatkan dekomposisi dibandingkan dengan tunggul tak berhubungan yang tidak diolah ataupun diolah. Nah, penurunan serat deterjen asam, kemudian serat deterjen netral, dan serat kasar dianggap berasal dari dekomposisi jerami padi yang efektif diinokulasi dengan mikroba pengurai selulosa. Selanjutnya, karbon organik tanah C yang mudah teroksidasi dan biomasa mikrobial C. Nah, kandungan karbon organik tanah meningkat secara signifikan setelah 63 hari penggabungan tunggal padi yang diberi glikofosfat yogurt dibanding dengan tanah tanpa penambahan tunggul padi dan tanpa penggabungan tunggul yang tidak diolah. Nah, kandungan karbon organik tertinggi diamati untuk penggabungan tunggul padi yang diberi perlakuan glikofosfat yogurt dan nilai terendahnya tercatat pada tanah tanpa jerami pada semua tahap inkubasi. Nah, pada tabel 1 itu merupakan kandungan karbon organik tanah pada hari-hari inkubasi yang berbeda. Kandungan karbon organik tanah tidak terpengaruhi oleh perlakuan hingga 42 hari setelah inkubasi. Kandungan karbon organik yang secara signifikan lebih tinggi dari tanah tercatat di dalam tanah dengan penggabungan tunggul padi yang diberi perlakuan glikofosfat yogurt di atasnya dengan tunggal padi yang dihilangkan dan dengan tunggal padi yang tidak dirawat dibiarkan di permukaan pada 63 sampai 105 hari inkubasi. Karbon organik yang mudah teroksidasi dalam tanah untuk bergabung perlakuan dan tahapan inkubasi disajikan dalam tabel yang kedua. Merupakan karbon organik yang mudah teroksidasi dalam tanah pada hari yang berbeda dari masa inkubasi. Kandungan karbon organik tanah tidak terpengaruhi oleh perlakuan hingga 42 hari setelah inkubasi. Kandungan karbon organik yang secara signifikan lebih tinggi dari tanah tercatat di dalam tanah dengan penggabungan tunggul padi yang diberi perlakuan glikofosfat yogurt di atasnya dengan tunggal padi yang dihilangkan dan dengan tunggal padi yang tidak dirawat dibiarkan di permukaan pada 63 sampai 105 hari inkubasi. Karbon organik yang mudah teroksidasi dalam tanah untuk bergabung perlakuan dan tahapan inkubasi disajikan dalam tabel yang kedua. Merupakan karbon organik yang mudah teroksidasi dalam tanah pada hari yang berbeda dari masa inkubasi. Terima kasih kepada Lulun Nopojiah yang telah memaparkan materi. Semoga-modahan bisa dipahami oleh kita semua. Nah, untuk pemateri yang ketiga yaitu Jihan Arifin. Kepada Jihan Arifin, saya persilahkan. Nilai tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan jerami padi atau tunggul padi yang tergabung pada hari ke-105, yaitu sebesar 366,7 mg per kilogram tanah, sedangkan yang terendah ditunjukkan oleh perlakuan tanpa jerami padi atau tunggul padi pada hari ke-42 sebesar 233,3 mg per kilogram tanah. Jerami padi atau tunggul padi yang tergabung dan diberi perlakuan dengan penambahan glifosat yogurt itu menunjukkan karbon organik yang mudah teroksidasi lebih tinggi pada hari ke-63, 84, dan 105 masa inkubasi jika dibandingkan dengan jerami padi atau tunggul padi yang tidak diberi perlakuan. Hal ini bisa kita lihat pada tabel, yaitu pada hari ke-105, perlakuan jerami padi atau tunggul padi yang diberi penambahan glifosat secara statistik menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu pada tabel yang ketiga, kita bisa lihat karbon biomasa dalam tanah itu dipengaruhi oleh adanya penambahan tunggul padi atau jerami padi, tetapi hanya berlaku pada hari ke-42 dan 63 pada masa inkubasi. Adanya penggunaan jerami padi atau tunggul padi
terlepas dari perlakuan dengan penambahan glifosat atau tidak, itu secara signifikan akan meningkatkan karbon biomasa mikroba di tanah. Kandungan karbon yang mudah teroksidasi di dalam tanah akan meningkat akibat dari inkubasi jerami padi atau tunggul padi setelah hari ke-14 sampai hari ke-105 masa inkubasi. Selanjutnya, peningkatan karbon organik, tanah, dan karbon biomasa mikroba setelah 15 hari penambahan jerami padi itu meningkat sebanyak 1,5% terlepas dari kadar air tanah. Efek yang relatif lambat pada karbon organik tanah dalam penelitian ini disebabkan oleh adanya penambahan tunggul padi yang lebih rendah 0,2%. Status kesuburan tanah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kandungan kaliumnya itu sedang, sedikit nitrogen, dan rendah akan fosfor. Dengan demikian, karbon biomasa mikroba secara signifikan terpengaruh hingga hari ke-63 masa inkubasi karena berhubungan dengan perbaikan status nutrisi yang tersedia dan peningkatan kandungan karbon organik selama periode awal hingga hari ke-63 masa inkubasi. Pertumbuhan mikroorganisme, khususnya pemanfaatan bahan organik, akan meningkat dengan tunggul padi sebagai substratnya. Sedangkan setelah periode tersebut, pertumbuhan populasi mikroba akan berkurang dengan seiring bertambahnya bahan organik tanah dan kandungan hara yang tersedia di dalam tanah. Terima kasih kepada Jihan Arifin yang telah memaparkan materi. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya seperti itu. Kita lanjut kepada kesimpulan. Untuk kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu penggabungan dapat meningkatkan dekomposisi tunggal pada padi di bawah sistem kelembaban yang konstan. Pengaruh perlakuan tunggal padi dengan kultur mikroba mempengaruhi selulosa atau yogurt komersial itu tidak signifikan, kecuali karbon biomasa mikrobional selama 2 bulan pertama dan karbon yang mudah teroksidasi di dalam tanah, seperti itu teman-teman. Ya mungkin sekian pemaparan dari materi yang kami atau kelompok 2 paparkan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.